Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Selamat berjumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Sebelum kita melihat lebih dalam, lebih jelas lagi bagaimana Allah memberkati pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud, kita awali pelajaran hari ini dengan doa. Silakan anak-anak mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau telah memberkati para pemimpin Israel seperti Samuel, Saul, dan Daud. Semoga dalam pelajaran ini kami mengambil keteladanan yang baik dari mereka untuk hidup kami kelak demi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat beriman kepada Allah yang setia pada janjinya, yang telah memberikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama. Yang kedua, peserta didik peduli terhadap 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup dalam membangun relasi dengan sesama lewat bacaan Amsal bab 1-3 dan 1 Samuel bab 4-7. Yang ketiga, peserta didik memahami kesetiaan Allah pada janjinya yang memberikan 10 firman sebagai pedoman hidup, serta menyebutkan keteladanan Samuel dan menyebutkan keteladanan Raja Daud. Jadi anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pertama dan kedua masih sama dengan tujuan pembelajaran materi sebelumnya, yaitu Allah menyampaikan 10 firman Allah. Kenapa masih sama? Karena materi ini menggunakan kompetensi dasar yang sama. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran ketiga, anak-anak diajak untuk memahami kesetiaan Allah pada janjinya dan menyebutkan keteladanan Samuel dan menyebutkan keteladanan Raja Daud. Ya anak-anak, pada waktu itu Yosua memimpin bangsa Israel. Dan setelah Yosua meninggal, yang memimpin bangsa Israel adalah hakim-hakim yang dikenal antara lain Gideon, Deborah, dan Samson. Jadi ketika Yosua meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim yang dikenal dengan antara lain Gideon, Deborah, dan Samson. Kebanyakan dari hakim-hakim adalah pemimpin militer, bukan hakim dalam arti yang biasa. Jadi kebanyakan dari hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel setelah Yosua itu merupakan pemimpin militer, bukan hakim-hakim dalam arti yang biasa. Setelah hakim-hakim, tampillah Samuel. Untuk kisah Samuel, anak-anak bisa membaca di kitab Amsal bab 1-3 dan Samuel bab 4-7. Pada waktu itu, Samuel tampil ketika keadaan bangsa Israel sudah berantakan, baik dari segi politis maupun dari segi agama. Jadi anak-anak, pada waktu itu Samuel tampil menjadi pemimpin Israel, bangsa Israel dalam keadaan yang berantakan, bangsa Israel dalam keadaan yang tidak baik saja, baik dalam segi politis maupun dalam segi agama. Samuel merupakan tokoh peralihan dari zaman dan tata masyarakat hakim-hakim ke tata masyarakat kerajaan. Samuel juga merupakan seorang nabi, seorang penglihat, dan imam. Jadi
Samuel merupakan seorang nabi, seorang penglihat, dan seorang imam. Pada waktu itu Samuel tampak sebagai tokoh yang serupa dengan Musa. Jadi pada waktu memimpin bangsa Israel, Samuel tampak seperti tokoh seperti Nabi Musa. Jadi Samuel itu seperti Nabi Musa waktu memimpin bangsa Israel. Pada waktu kepemimpinannya, Samuel meminta kepada bangsa Israel untuk membuang segala patung berhala yang mereka miliki, agar Tuhan melepaskan mereka dari tangan musuhnya. Jadi pada waktu itu, bangsa Israel menyembah patung-patung berhala. Dan ketika Samuel tampil untuk memimpin bangsa Israel, ia menyuruh bangsa Israel untuk membuang segala patung berhala agar Tuhan melepaskan mereka dari tangan musuh. Bangsa Israel mulai takut dan hanya menyembah pada Tuhan. Samuel adalah pribadi yang jujur, taat pada firman Tuhan. Dia menjadi hakim yang tegas dan membersihkan kemaksiatan yang dilakukan bangsa Israel. Pada waktu memimpin bangsa Israel, Samuel merupakan seorang yang memiliki pribadi yang jujur. Ia taat pada firman Tuhan. Dia juga merupakan hakim yang tegas dan dia membersihkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Setelah Samuel, tampillah raja pertama bangsa Israel, yaitu Saul. Raja pertama bangsa Israel yang diurapi oleh Samuel adalah Saul. Jadi Saul merupakan raja pertama bangsa Israel. Ketika menjadi raja, Saul diurapi oleh Samuel. Pada masa kepemimpinannya, ia bertindak sewenang-wenang, bahkan berani menentang firman Tuhan yang disampaikan lewat Samuel. Yaitu anak-anak bisa lihat di 1 Samuel bab 13 dan bab 15. Jadi ketika Saul menjadi raja, ia bertindak sewenang-wenang, ia bertindak sesuka hatinya. Bahkan Raja Saul berani menentang firman Tuhan yang disampaikan lewat Samuel. Raja Saul juga berani membawa korban. Ia juga membangun tugu peringatan untuk dirinya sendiri. Kekuasaan telah menggoda Saul dan ia menjadi raja yang lupa daratan. Jadi kekuasaan telah menggoda Saul dan ia menjadi raja yang lupa bahwa dia menjadi raja atas kuasa Tuhan. Saul lupa bahwa raja bangsa Israel hanya Allah. Saul lupa bahwa raja bangsa Israel hanya Allah. Dan Saul lupa bahwa dia diangkat menjadi raja, dia dipilih menjadi raja, itu semua karena Allah, itu semua atas kehendak Allah. Kekuasaan mutlak hanya ada pada Allah. Penguasa di bumi memperoleh kekuasaan dari Allah. Jadi siapapun yang menjadi penguasa di bumi, dia memperoleh kekuasaan semuanya karena Allah, semuanya dari Allah. Ia tidak dapat berbuat sewenang-wenang. Ia menjadi penguasa, ia tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Ia tidak boleh berbuat sesuka hatinya. Setiap kekuasaan digunakan sesuai kehendak Allah. Menyalahgunakan kekuasaan akan membawa malapetaka. Siapapun yang telah berkuasa dan menyalahgunakan kekuasaan pasti dapat membawa malapetaka, baik untuk dirinya sendiri, baik juga untuk masyarakat sekitarnya. Saul karena memerintah demi kepentingan sendiri, maka Allah meninggalkan Saul dan mengangkat raja baru, yaitu Daud. Pada waktu pemerintahan Saul, karena ia memerintah demi kepentingan diri sendiri, ia memerintah sesuka hatinya, ia memerintah sewenang-wenangnya, demi kesenangannya sendiri, maka Allah meninggalkan Saul dan dia mengangkat raja baru, yaitu Daud. Untuk kisah Daud, anak-anak bisa baca di kitab 1 Samuel bab 17, 1 Samuel 19
sampai 20. 1 Samuel bab 20. 1 Samuel bab 31, 1 Samuel bab 2 sampai 5. Anak-anak perhatikan ada 2 gambar. Gambar pertama ada seorang yang berbadan kekar dan tinggi, dan gambar kedua seorang yang berbadan kecil. Jadi yang berbadan kecil itu adalah Raja Daud, dan yang berbadan kekar dan tinggi itu adalah Raja Goliat. Dan itu perlawanan terjadi itu pada waktu itu Raja Daud sedang melawan Raja Goliat. Gambar kedua merupakan gambar Raja Daud. Raja Daud memerintah bukan demi kepentingan sendiri, tetapi kehendak dan rencana Allah. Jadi pada waktu Raja Daud memerintah, dia memerintah bukan demi kepentingannya diri sendiri, tetapi dia memerintah atas kehendak dan rencana Allah. Raja Daud juga memerintah mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan Allah. Daud menjadi raja yang terbesar, raja bangsa Israel, wakil Allah. Ia memerintah atas nama Allah. Jadi Raja Daud itu menjadi raja yang terbesar, raja bangsa Israel. Dan Raja Daud memerintah atas nama Allah. Setiap pemimpin harus menyadari bahwa kekuasaan berasal dari Allah. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin, siapapun menjadi penguasa, dia harus sadar bahwa kekuasaan yang ia miliki, kekuasaan yang ia peroleh, semuanya berasal dari Allah. Dari Samuel menjadi seorang pemimpin memang haruslah bertanggung jawab. Jadi kita harus belajar dari Samuel yang menjadi seorang pemimpin. Kita harus bertanggung jawab. Kita diingatkan bahwa kita tidak pernah akan memiliki kekuasaan yang mutlak. Kuasa selalu terikat pada kehendak Allah. Satu-satunya penguasa manusia. Jadi Allah merupakan satu-satunya penguasa manusia. Kita harus selalu setia kepadanya. Kita harus menyadari kehilafan dan kesalahan Saul yang berambisi untuk memiliki kekuasaan yang mutlak sehingga tidak setia lagi pada Allah. Jadi kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa kehilafan dan kesalahan Saul yang berambisi untuk memiliki kekuasaan yang mutlak sehingga ia tidak setia lagi kepada Allah dan Allah meninggalkannya. Kuasa selalu menjadi godaan bagi mereka yang memegang kekuasaan. Dari Raja Daud, kita harus selalu menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki berasal dari Allah. Kekuasaan itu harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk kesejahteraan. Jadi, dari Raja Daud kita harus tahu dan kita harus sadar bahwa kekuasaan yang kita miliki itu semua berasal dari Allah. Jadi, kita harus menggunakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus gunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk kesenangan sendiri, bukan kita gunakan untuk sewenang-wenang. Jadi anak-anak, ini ada tugas. Silakan kerjakan di buku tugas dan kirim jawaban di WhatsApp-nya Ibu secara pribadi. Yang pertama, siapa nama raja pertama bangsa Israel? Siapa nama raja pertama bangsa Israel? Yang kedua, siapa yang mengurapi raja pertama bangsa Israel? Yang ketiga, siapa pengganti raja Saul? Yang keempat, mengapa Allah meninggalkan Saul? Mengapa Allah meninggalkan Saul? Yang kelima, siapa sesungguhnya raja bangsa Israel? Siapa sesungguhnya raja bangsa Israel? Yang keenam, siapa raja terbesar sepanjang sejarah Israel? Dan yang terakhir, apa yang bisa kita contohi dari Raja Daud? Apa yang bisa anak-anak contohi dari Raja Daud? Ada 6 tugas, silakan anak-anak kerjakan dan kirim jawabannya secara pribadi di WhatsApp-nya Ibu. Jadi anak-anak, hari ini pelajaran kita sampai di sini. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa memberkati dan menuntun kami. Semoga pelajaran hari ini dapat kami ingat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu minggu depan di pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Jika anak-anak keluar rumah, tetap menggunakan masker. Dan sampai ketemu minggu depan.